kujang itu senjatanya Prabu Siliwangi. Tapi gue sih masih penasaran sampai sekarang, kemana kujang yang asli yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Gua adalah seorang konten kreator yang berbicara tentang barang kuno, barang antik, hal yang kuno-kuno, hal yang antik-antik, dan hal yang horor-horor. Kalian mau apa? Silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar sob. Dan di video kali ini sesuai komentar para penghuni bumi, dan komentar ini menurut gua komentar yang langka banget, yaitu, "Bang, ada nggak kujang putut?" Kalau misalkan kita ngedengerin kata kujangnya, mungkin udah sering banget kita dengar. Tapi kalau misalkan kita ngedengerin kata pututnya, itu sih yang langka. Karena gua pun baru tahu kalau misalkan ada yang namanya kujang putut. Oke, karena ada komentar seperti itu, jadi di video kali ini kita bakal bahas kujang putut. Dan lebih kerennya lagi nih sob, kalau misalkan kujang pututnya itu gue punya. Nah, ini dia kujang pututnya. Gue juga baru sadar sih kalau misalkan gue punya kujang putut, karena tadi sore gue baru nanya ke abah gue, "Bah, ada nggak sih kujang putut?" Dan ternyata kujang pututnya tuh ada loh sob. Dan bener banget ya, kujang putut ini itu berbeda dengan kujang pada umumnya. Kalau misalkan kujang pada umumnya itu berbentuknya seperti ini. Bentar, oh ini dia. Nah, ini dia guys, ini adalah kujang yang sesungguhnya. Dan ini adalah kujang putut, sama-sama kujang sih, cuman kalau ini kujang yang asli dan ini kujang yang pututnya gitu. Sama-sama asli kujang juga. Cuman kalau yang ini itu adalah kujang putut. Karena komentarnya kujang putut, kita bakal review dan bahas kujang putut yang ini dulu. Kita taruh dulu ya yang kujang ini ya. Nanti di next video kita bakal bahas nih kujang yang ini. Oke sob, gue juga baru pertama kali sih ngelihat bentuk kujang yang seperti ini. Ini kujang putut. Kujang putut itu merupakan kujang yang gagangnya itu terdapat kepala sob. Bisa kalian lihat. Dan harus kalian tahu sob, kalau misalkan kujang putut ini itu gagangnya sama bilahnya itu jambung jadi satu. Biasanya gagang dari kujang atau gagang dari keris-keris yang lain dan pusaka-pusaka yang lain itu biasanya gagangnya itu terpisah. Cuman sob, kalau kujang putut ini itu gagangnya nyambung alias nyatu gitu. Kayak gimana ya dalamnya, nanti kita buka, tapi kalian harus tahu dulu sejarah tentang kujang putut ini dan kemampuan apa yang ada di dalam kujang putut ini gitu loh sob. Jadi sob, pada zaman dahulu kujang putut ini itu sering banget loh dijadikan sebagai persembahan agar kerajaan dan rakyatnya itu tidak dirundung bencana. Berarti dalam artian kujang ini tuh bisa dijadikan sebagai sesajen. Bisa jadi seperti itu sih. Tapi sob, kalau misalkan kita terapkan di zaman sekarang, mungkin kujang ini itu bisa dijadikan sebagai penglaris, penjaga diri, dan ya untuk usaha-usaha seperti itu sih, biar semakin usahanya semakin maju. Dan seperti yang kita dengar guys, mungkin nama kujang putut itu langka sih. Dan harus kalian tahu juga sih, ternyata memang bener sob, kujang putut ini itu langka dan jarang orang punya dan milikin. Pasti sih kalian juga ada yang belum pernah melihat kalau misalkan ada kujang yang bentuknya hampir mirip seperti badik ya kalau menurut gua. Tapi sob, ini bukan badik, melainkan ini adalah kujang putut. Ternyata gitu ya sob, sedikit cerita tentang kujang putut ini. Tapi sob, kalau misalkan kita berbicara tentang kujang, kujang itu merupakan senjata unik dari wilayah Pasundan loh. Dan harus kalian tahu juga guys, kalau misalkan kujang itu dibuat pada abad ke-8 atau abad ke-9. Kira-kira kalian ada yang udah lahir nggak kalau misalkan kalian nonton video ini? Pasti kalau misalkan kalian masih ada dan kalian lagi nonton video ini, mungkin umur kalian setara kali ya dengan Prabu Siliwangi. Iya sih sob, memang sob, kalau misalkan kita berbicara tentang kujang ya, kujang itu identik banget sih dengan yang namanya Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Karena memang sob, kujang itu senjatanya Prabu Siliwangi. Tapi gue sih masih penasaran sampai sekarang, kemana kujang yang asli yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi.
Dan mungkin kalau misalkan kujang itu masih ada di zaman sekarang, wow, gua nggak tahu sih. Mungkin teknologi-teknologi yang ada di sini dan teknologi-teknologi canggih di zaman sekarang itu pasti kalah sih dengan kujangnya Prabu Siliwangi. Bisa dari kemampuannya dan udah pasti dari harganya. Tapi sob, gue sih berani jamin kalau misalkan kujang putut yang gue punya itu juga harganya mahal. Nanti kita buka dalamnya seperti apa, biar kalian lihat juga setua apa kujang putut yang gue punya. Dan kata babeh gue, ini merupakan salah satu pusaka pertama. Salah satunya ya, pusaka pertama yang pertama kali babeh gue punya, ya kujang putut ini. Karena memang sih sob, dari gue waktu kecil, gue udah pernah dan sering banget sih kalau misalkan kujang putut ini itu nempel di tembok atau nempel di dinding. Ternyata ini pusaka langka juga ya. Wow. Gue harus bersyukur sih kalau misalkan gue punya pusaka putut ini atau kujang putut ini. Oh ya sob, harus kalian tahu juga nih, kujang pada umumnya itu biasanya terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor lainnya. Dan panjangnya juga kisaran 20 sampai 25 cm. Dan mungkin beratnya itu bisa mencapai 300 gram. Kalau ini sih mungkin hanya 100 sampai 200 gram aja. Tapi kalau misalkan kujang pada umumnya itu bisa kisaran 300 sampai 500 gram. Tapi sob, gue juga nggak tahu sih kalau kujang Prabu Siliwangi itu beratnya segimana ya. Apa jangan-jangan gak ada beratnya tapi ada kemampuannya gitu ya. Kujang itu merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis loh. Dalam kehidupan manusia juga, kujang itu melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Intinya sih untuk mengangkat kewibawaan kita sih sob. Katanya juga, barang siapa yang memiliki kujang atau ya pusaka kujang yang ada khodamnya, itu biasanya ketika kita melihat orang itu, kita tuh terasa segan. Dan orang yang memegang kujang pun itu katanya sih menjadi lebih wibawa gitu loh. Wibawa ya. Tapi sob, banyak sih pusaka-pusaka lain atau ya pusaka-pusaka yang ada khodamnya selain pusaka kujang putut ini juga dan kujang-kujang yang lainnya yang bisa juga menaikkan derajat seseorang dan menambah kewibawaan seseorang. Banyak sih sob, bukan hanya kujang aja. Jadi gak usah khawatir. Kalau kalian gak punya kujang, mungkin masih ada Semar Mesem, ada Mani Gajah juga yang masih bisa menambah kewibawaan kita. Dan katanya juga ada Bulu Perindu. Oh, kalau Bulu Perindu sih buat pelet sih biasanya ya. Tapi gue juga udah pernah nge-review sih. Kris Semar Mesem dan Mani Gajah. Mani Gajah udah apa belum ya? Coba nanti kita cek dulu. Kalau misalkan belum, gue bakal nge-review lagi guys. Kalau misalkan kita berbicara tentang kujang sob, kujang ini bisa menjadi ciri khas loh. Baik sebagai senjata, alat pertanian, atau perlambangan, hiasan, maupun cenderamata. Iya sih sob, banyak juga sih di mana-mana yang menciri khaskan kujang. Apalagi kalau misalkan kalian main ke daerah Bandung. Kalau misalkan di Bandung atau Jawa Barat, itu pernah gue ngeliat ada patung yang patungnya itu patung kujang gitu loh. Itu di mana ya? Kalau nggak salah perbatasan antara Bandung dan mana gitu, gue lupa. Coba deh kalau misalkan kalian tahu, kalian boleh berkomentar, saling sharing ya. Jadi biar penonton yang nggak tahu gitu patung kujang itu ada di mana, jadi bisa tahu karena telah membaca komentar kalian gitu loh sob. Kalau menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Pupuh ke-17, kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian di masyarakat Sunda. Wow, memang bener ya. Kenapa patung kujang itu adanya di daerah Sunda, daerah Bandung atau Jawa Barat? Gue pernah ngeliat sih, adanya di mana ya? Banyak sejarah tentang kujang. Tapi sob, kujang yang tadi gue ceritain itu adalah kujang yang di belakang gue, bukan kujang putut ini. Dan kalau misalkan kemampuan dari kujang putut ini itu hanya sedikit sih. Cuman sebagai pusaka untuk melindungi masyarakat, ya pokoknya sebagai penjaga lah agar masyarakat dan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu itu tidak dirabah bahaya. Jadi ada kemampuannya juga meskipun kujang putut ini jarang didengar ya sob. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka nih. Dalamnya kujang ini seperti apa? Pasti sih kalian juga penasaran. Dan gue pun sama penasaran sob, karena gue juga baru pertama kali sih megang kujang ini dan gak tahu dalamnya seperti apa. Langsung aja kita buka ya sob. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sih, tidak lupa ya,
aromanya itu loh yang bikin gue jadi merinding dan takut. Aduh, aromanya itu loh. Oke sob, langsung aja kita buka dalam kujangnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wow. Bisa kalian lihat sob, ketika gue buka, kujang ini tuh langsung memiliki pamor yang udah tua banget. Bisa kita lihat juga, kalau misalkan besi dari kujang ini itu udah hampir kemakan usia. Ini kujang bener-bener udah tua banget sih sob. Wajar sih kalau misalkan umur dari kujang ini itu udah berabad-abad sih pastinya. Bisa kalian lihat, besinya udah benar-benar menua sekali dan hampir keropos. Wow. Kalau misalkan sarungnya, ini sarungnya sarung baru sih sob. Ini sarungnya baru dibuat. Tapi kalau misalkan bilah atau badan dari kujang ini itu benar-benar tua banget sih. Dan seperti yang gue pernah bilang di awal, kalau misalkan kujang putut ini itu berbeda dengan pusaka pada umumnya sih. Kalau misalkan kujang putut ini, gagangnya dan bilahnya itu menjadi satu loh. Bisa kalian lihat, ini gagangnya dan ini bilahnya. Bener banget ya sob. Kalau misalkan gagang pada kujang putut ini itu kecil loh. Lihat, kecil banget loh gagangnya. Tapi sob, meskipun kecil gagangnya, tapi dia memiliki motif seperti orang. Bisa kalian lihat, motifnya gambar orang ya. Wow. Lihat, di sini juga ada gambar wajah orang dan ini mungkin badannya. Keren banget sih, asli. Gue sih yakin sob, kalau misalkan kujang putut yang gue punya ini itu ada khodamnya sih. Karena gue juga bisa merasakan aura-aura mistis yang ada di dalam kujang ini. Wow, bisa kalian lihat sob, ini kujang bener-bener keren banget dan tua banget ya, luar biasa sob. Wow, ini masih tajam loh. Bener masih tajam. Dan ini juga kayaknya baru dimandiin sih sama babe. Keren ya kujangnya. Aduh, gue gak bisa berkata-kata sih. Emang bener juga sih sob, kalau misalkan kujang ini hampir mirip sama badik sih. Tapi jangan kita samain ya sob, senjata badik khas Sulawesi dengan kujang atau senjata khas Sunda ini ya. Nanti kita bakal review lagi deh badik dari Sulawesi. Tapi kalau ini kujang putut dari Sunda ya, dari masyarakat Sunda. Oke, gue masukin lagi sob, jangan lama-lama. Karena gue juga takut gitu ya kalau misalkan kelamaan sob. Wow, keren banget nih, gue kasih lihat sekali lagi sob. Oke, gue masukin kujangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sia-sia sih yang udah komentar kujang putut di kolom komentar gue. Terima kasih banyak. Gue sih berharap ada komentar-komentar yang lain yang menunjukkan barang kuno atau pusaka-pusaka kuno yang langka. Ya seperti kujang putut ini sih. Coba deh kalian berkomentar. Semoga komentar kalian itu menunjukkan barang kuno yang langka atau pusaka yang langka sih. Oke sob, mungkin itu aja di video kali ini tentang pembahasan mereview kujang putut ini. Silahkan kalian berkomentar, kalian mau apa lagi. Gue Asror KHB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.